Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim hari ini hari Kamis ya. Ternyata hari Kamis sudah mau weekend lagi ya. Untuk Toyota Kijang Innova ya, untuk Avanza, Xenia, untuk Honda HR-V ya. Dan ini untuk Innova Reborn fog lamp yang mau datang pasang. Ini kirim datang pasang ya. Ini kita satu persatu kita siapkan barangnya, kita review juga dan kita kalibrasi. Ya, ini satu untuk HR-V tipe E. Ya, HR-V tipe E 1,5 ya, bukan yang 1,8. Jadi dia masih menggunakan halogen H4. Kalau yang versi baru kan sudah proyektor juga ya, tapi kalau ini yang versi lama ya. Versi lama HR-V tipe E 1,5. Nah, fog lamp ya saya rekomendasi tipe JL3 ya. Headlamp saya rekomendasi tipe H4 Cree DCP. Nah, ini harga satu ini adalah harga paketan. Maksud harga paketan adalah harganya lebih murah, diskon. Kenapa? Karena dibeli headlamp dengan fog lamp ya. Dibeli headlamp dengan fog lamp jadi harganya diskon. Kita rekomendasi tipe JL3 untuk fog lampnya. Ini bolam LED 3 warna paling terang ya. Belum ada mengalahkan dia yang lebih terang. 3 warna, kenapa bisa 3 warna? Karena dia ada 2 buah chip, bisa ada chip kuning dengan ada chip putih. Chip ini chip asli, chip dempet dari keramik, bukan chip biasa yang ditempel atau bukan chip biasa yang disolder dempet. Ya, bisa putih kuning, bisa kuning karena di sini ada chip putih, ada chip kuning. Putih bisa nyala putih, kuning bisa nyala kuning, bisa nyala dua-duanya jadi putih kuning. Ya, putihnya itu 6000 Kelvin, kuningnya itu 3000 Kelvin, putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Seperti ini, putih kuning ya. Bolam ini paling terang 30 watt real 3600 lux. Dibandingkan bolam standarnya H8 ini bisa 6 sampai 7 kali lebih terang. Tipenya adalah JL3, juragan lampu 3. 3 artinya adalah 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu on off-nya. Jadi switch fog lamp-nya Anda matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya. Putih kuning ya. Putih kuning. Jadi bisa berubah warna dengan Anda bawaan original, tidak perlu potong-potong kabel atau tambah-tambahan switch apa segala macam, pokoknya original PNP plug and play ya. Anda bisa memasang chip kuningnya di bawah. Anda bisa juga memasang chip putihnya di bawah. Ini bisa adjustable 360 derajat on the spot. Ya, jadi bukan pakai kunci-kunci L atau bukan pakai obeng yang harus dibuka-buka, itu ribet. Bolam ini tidak ribet ya, on the spot. Chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Chip putih yang di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Saya rekomendasi tipe apa? Kuningnya yang di bawah. Tapi Anda mau putihnya di bawah terserah, bebas. Anda bisa coba sendiri. Adjustable ya. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar ya, kita bisa buktikan. Nah, ini bayangan gelapnya Anda lihat di tembok kecil, bro ya. Nah, itu kan hitamnya kecil. Nah, ini kita putar hadap sini, putar lagi, bayangan gelap lagi ya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap lah. Ya, makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap sebenarnya makin bagus. Tetapi Anda mau mengadjustable, sebenarnya ini bolam bisa sekali ya. Anda bisa memasang bolam ini sorotan samping vertikal atau Anda memasang horizontal pun bisa ya, horizontal ya. Anda mau memasang horizontal atau vertikal bisa. Yang tidak boleh adalah Anda masang miring. Nah, miring begini nggak benar, masang miring gini nggak benar. Kebanyakan tipe H8 kalau LED yang tidak bisa adjustable, Anda tidak bisa memasang LED ini menjadi vertikal, benar-benar vertikal. Biasanya miring begini atau miring begini. Nah, itu kurang bagus ya. Vertikal yang paling benar. Saya rekomendasi tipe vertikal ya, dipasang vertikal dan dorong maju. Tapi kalau Anda mau mencoba pemasangan horizontal pun boleh. Saya rekomendasi tipe vertikal. Anda percaya dengan apa pengalaman saya ya, Anda tinggal jalani. Tapi kalau Anda merasa horizontal lebih bagus ya, Anda tinggal pasang saja, tetapi jangan miring, jangan membentuk sudut-sudut miring-miring begitu, pasti nggak benar ya. Vertikal yang benar. Nah, vertikal itu tadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah,
atau chip putihnya di bawah. Jadi Anda bisa menaruh ininya begini atau Anda taruh ininya begini. Anda bisa nyoba sendiri karena itu akan menghasilkan sinar yang berbeda. Begini atau begini, itu beda hasil sinarnya. Nah, Anda bisa mencoba. Saya merekomendasikan Anda chip yang warna kuningnya di bawah. Ya, di bawah. Supaya sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan putihnya. Nah, LED ini sudah driverless. Driverless itu artinya tanpa balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Ada pedagang lain bilang, wah lu jangan beli produknya si Jungki Wenas, jangan beli produknya Juragan Lampu. Itu barangnya jelek katanya, tidak menggunakan balas. Itu bisa kepanasan, bisa cepat rusak, bisa ini, bisa itu. Oke, nggak masalah kalau Anda percaya dengan pedagang yang seperti itu. Anda tidak usah beli produk ini juga tidak masalah, saya tidak pernah memaksa. Yang pasti adalah bolam ini tanpa balas, tanpa driver, namanya driverless. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Kenapa drivernya di dalam? Karena sudah teknologi terkini. Supaya Anda ringkes masangnya, nggak ribet. Anda harus ngikat-ngikat drivernya. Kalau Anda nggak ikat, Anda diamkan. Di sini ada kotaknya, ngondoy gitu. Di sini bisa kalah, bro. Karena mau jalan di Indonesia itu bergelombang. Bergelombang dalam arti tidak rata, tidak mulus. Ya, kadang ada lubang, kadang ada. Pokoknya intinya lebih banyak jalanan di Indonesia itu nggak bisa mulus lah. Ya, pasti ada bumpy segala macam. Nah, kalau ada bumpy atau ada begitu kan, kalau dia tidak diikat kabel terus dia bergelantungan tuh drivernya. Nah, driver bergelantungan berat kan, driver kan ada kotaknya, ada momen di sini bisa cepat kalah. Nah, ini tanpa driver, jadi Anda tidak perlu ikat-ikat, Anda tinggal cukup colok soket, selesai sudah. Ya. Dan saya tadi awal bilang teknologi terkini. Kenapa saya bilang teknologi terkini? Anda tahu nggak charger handphone atau charger laptop Anda yang namanya GaN, GaN, gallium nitride ya. Dulu pakainya silikon, transistornya silikon, sekarang sudah gallium. Jadi charger laptop zaman dulu jadul, gede-gede bro, segede batu bata. Zaman sekarang Anda bisa charger laptop Anda dengan charger handphone, tapi soketnya mesti soket Type C, PD, power delivery. Jadi maksud saya mau menjelaskan begini, zaman dulu komponen gede-gede, charger laptop segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop sama seperti charger handphone Anda, kecil. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena zaman teknologinya sudah maju. Komponen itu makin kecil. Dulu silikon, sekarang sudah gallium nitride. Makanya kenapa kalau Anda beli charger yang merek GaN kecil-kecil, tetapi memang mahal harganya karena produk baru. Nah, sama ini juga. Drivernya sudah kecil, komponennya sudah inside. Jadi buat apa ditaruh di depan? Di dalam dong. Lebih ringkas. Sama seperti charger GaN itu, power delivery Type C. Kenapa? Anda mau traveling, Anda mau berpergian, Anda tidak perlu membawa itu charger laptop lagi. Anda cukup bawa charger handphone. Anda bisa ngecas handphone Anda bisa ngecas laptop Anda. Ringkas toh? Daripada Anda bawa satu batu bata tuh, ya. Charger handphone zaman dulu kan segede batu bata. Ribet. Nah, sekarang makanya ada teknologi baru yang lebih ringkas. Nah, sama, ini juga drivernya di dalam. Ringkas, ya. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tinggal colok. Ya, ini bola memenuhi spesifikasi sangat tinggi ya. Bolam ini belum ada yang mengalahkan. Ya, ini paling terang bro, 3 warna, 3000 Kelvin, 4300, 6000 Kelvin, segala cuaca, dan saya rekomendasi untuk dipasang di fog lamp. Ya, hujan, kabut, jalanan kering, jalanan basah, istimewa. Ya, speknya tinggi lah intinya. Dan ini juga karetnya ngepres dengan benar di rumah dudukan fog lamp. Jadi Anda tidak perlu takut masuk air, tidak perlu ngembun, segala macam aman. Ya, kita jamin. Oke, tipenya adalah JL3 Juragan Lampu 3 warna artinya. Ya, 30 watt real. Kita berbicara yang real aja 30 watt. Saya tidak mau melebih-lebihkan 40 watt, 50 watt karena banyak yang deskripsi sih yang jual indah-indah, bro. Ya. Yang jual di Tokopedia banyak, yang jual di Shopee banyak, yang dijual di Bukalapak banyak segala macam. Anda scroll bingung kan mau beli yang mana? Nah, kalau Anda bingung, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp saya, ya. 0898 269 3838. Ya, Anda bisa screenshot 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya mana yang rekomendasi untuk mobil Anda, ya. Ini untuk fog lampnya. Nah, sekarang kita akan mereview untuk headlampnya. Ini headlampnya, karena fog lampnya sudah pakai tipe JL3, kita rekomendasi headlampnya pakai tipe Cree DCP. Jadi perpaduan yang sangat
inilah kompak gitu ya. Headlamp menggunakan Cree DCP, fog lamp menggunakan GL3. Anda hujan, kabut, jalanan basah, saya jamin Anda enak ya. Nah, Cree DCP ini 5.500 ya, terputus. Jadi ini tipenya Cree DCP 5.500 Kelvin ya, 30 watt real ya, hujan masih tembus. Warnanya putih ke kuning ya, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede ya. Gedenya ini dalam arti ini cuma 30 watt ya, real, kita berbicara real, 2.900 lux. Syarat kedua bolam bagus itu adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Nah, ini real watt 30 watt ya, tidak ngedrop ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Syarat ketiga bolam bagus, ini juga harus bisa di adjustable. Nah, kalau di H4 adjustable untuk membentuk cut off. Anda bisa arahkan jam 12, jam 11. Nah, sedangkan kalau yang tadi ini Anda masang vertikal ya, adjustable juga bisa diputar. Jadi makanya syarat bolam bagus ini terpenuhi ya. Saya tidak menjual barang abal-abal. Nah, ini adjustable-nya juga terpenuhi ya, bisa jam 11, jam 12. Tujuan adjustable itu apa sih? Anda lebih untung beli LED yang adjustable dibandingkan Anda fix fokus. Ya, saya ngomong apa adanya. Kenapa? Karena kita untuk membentuk cut off-nya, untuk menggeser bayangan gelap segala macam ya, adjustable. Itu ya, adjustable. Dan reflektor tersebut kan punya halogen, halogennya H4. Nah, kalau kita beli LED adjustable ya, kita bisa menyetel fokusnya, kita bisa menyetel cut off-nya. Ya, karena reflektor tersebut punya halogen, nah kita menggantikan, mengkonversi ke LED, tentu LED-nya yang harus bisa menyesuaikan ke halogen. Itu ya. Nah, makanya LED yang bisa adjustable itu menguntungkan Anda. Kalau tidak bisa adjustable itu merugikan Anda ya. Warnanya 5.500 Kelvin, masih ada ke kuningnya. Nah, soal bayangan gelap, LED ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Tuh. Tidak gelap, remang-remang aja ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Intinya seperti itu. Ya. Penting bayangan gelap itu. Kenapa? Karena LED ini dipasangnya begini. Ini kaki 3. Ya, 2 kaki di bawah, ini 1 di atas. Nah, ini menghadap ke atas. Reflektor kita tuh di sini. Ya, kalau ini sinar yang ke reflektor tengah ini jarang atau sedikit, itu rugi. Ya, jadi ini ada reflektor. Bagian atas ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Ini yang saya arsir. Kalau bagian ini menerima kurang cahaya, intinya Anda rugi. Nah, makanya di bagian atas ini butuh sebanyak-banyaknya cahaya baru bisa dipantulkan ke jalan, jadi outputnya bisa padat, bisa terang. Intinya seperti itu ya. Makanya kenapa kita diarsir. Nah, nanti barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus low beam dengan fokus high beam. Ya, kita harus memastikan bahwa fokus titik chip low beam ini ada di fokus low beam. Jangan chip low beam ada di fokus high beam, karena nanti sinarnya tidak akan nampak di jalan. Makanya banyak orang beli LED, Pak, LED saya kok silau, Pak, LED saya kok tidak nampak di jalan, Pak, LED saya mengganggu orang lain, Pak, saya ditilang pakai LED. Syukurin kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena Anda menyilaukan orang. Saya juga nggak suka ketemu mobil yang begitu menyilaukan orang. Semua namanya manusia, nggak ada yang mau diganggu. Ya, bener nggak? Jadi kita pakai lampu enak, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Saya sih setuju kalau polisi menilang yang lampunya mobilnya silau. Ya. Nah, supaya tidak silau, makanya Anda beli LED di saya kalibrasi. Penting, ya. Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus. Fokusnya apa sih? Dia juga ada bukaan. Jadi ini reflektor itu terbagi jadi 2 sebenarnya, untuk low beam dengan high beam. Makanya tiap-tiap reflektor H4 itu ada garis sudut. Garis sudut tiap-tiap mobil itu berbeda. Bukaannya berbeda, sudutnya berapa. Ya. Nah, sudutnya berapa itu nanti ada hubungannya dengan bagian cut off-nya. Bukaan payung. Nah, ini bukaan payung. Nah, bukaan payung ini berbeda-beda tiap mobil. Ya. Kenapa berbeda-beda? Karena ini LED. Kok halogen sama aja Pak bisa? Belum tentu. Halogen juga karena universal, karena gini loh.
pabrikan mobil mendesain lampu dia hanya mengikuti ke anatomi halogen, bukan mengikuti anatomi ke LED. Nah, makanya Anda carilah LED yang bisa dikalibrasi, Anda carilah LED yang bisa disetting, Anda carilah LED di pedagang yang paham tentang barang yang dia jual. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang, LED yang Anda beli ini nanti barang sampai tinggal pasang sebelum kita kirim kita akan kalibrasi ya, payungnya ini yang penting. Kenapa saya LED ini saya bilang enak bisa dikalibrasi? Karena kita bisa buka, terpisah, kita kalibrasi. Nah, kalau Anda beli LED yang ininya permanen payungnya, itu kemungkinan susah untuk dikikir. Kenapa? Karena kalau kita gerinda, melejit, kena chipnya rusak. Nah, kalau ini bisa kita buka, kita copot, ya, seperti itu. Nah, selain syarat adjustable, selanjutnya adalah syarat bolam bagus. Itu bayangan gelap tadi saya sudah tunjukkan. Bolam ini tidak storing. Banyak sekali Anda sudah memakai LED storing. Seperti Philips pun storing, ya, mengganggu radio mobil Anda. Jadi Anda berharap Philips bagus. Memang kita berharap Philips bagus karena memang Philips namanya besar. Tetapi kalau Anda coba, ya, storing, bayangan gelap gede, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton review saya di video-video saya sebelumnya. Bolam ini tidak storing, bayangan gelapnya kecil, dan yang paling penting, LED ini adalah sangat stabil, ya, tidak ngedrop dan lifetime panjang. Ya. Bolam lampu H4 mobil di Indonesia tipe Jepang, Honda, Toyota, semua ada karet. Nah, jangan lupa kalau Anda mau masang ininya dulu. Pasang, kelipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah pasang, ya, baru bohlam masuk. Bohlam sudah masuk, diputar. Nah, ini masih terlihat heatsink, masih ada celah heatsink, ya. Masih ada celah heatsink. Jadi, kalau masih ada celah artinya ada sirkulasi udara. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sisi-sisi sini anginnya. Nah, sedangkan kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink, ya, karena ini desain karetnya seperti ini, jadi ini kalau tanpa ini nih, dia akan terbungkus. Kalau terbungkus artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Kalau angin tidak bisa keluar artinya satu, LED tersebut akan makin panas. Makin panas, wattnya turun. Makin panas akan makin meredup. Makin panas akan wattnya ngedrop, cahayanya menurun dan umurnya pendek, ya. Nah, makanya LED ini memenuhi syarat bolam bagus. Ada heatsink, ada kipas. Dan dia menggunakan batang tembaga double cooper, bukan sistem jepit. Jadi teknologi pendinginannya sudah generasi terkini, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh yakin dengan review saya. Anda tidak yakin, Anda masih banyak yang jualan LED di pasaran. Terserah, bebas, saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, ya. Kalau Anda suka, kalau Anda yakin, ya Anda boleh beli. Kalau enggak, ya nggak usah beli. Intinya simple. Dan ini juga driverless, tanpa driver. Kotaknya tidak ada, drivernya di mana? Drivernya inside, ya. Kenapa driver inside yang saya lebih pilihkan untuk dijual ke Anda? Karena lebih gampang di pemasangan, lebih ringkes. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, selesai, ya. Anda nggak usah ngikat-ngikat drivernya, ya. Jadi ini untuk H4 Cri XHP 50 second generation untuk Honda HR-V 1,5 tipe E, ya. Ini harga paketan, jadi Anda bisa beli headlampnya saja. Ya, ini headlampnya saja, atau Anda bisa beli fog lampnya saja. Tapi kalau Anda mau beli sepaket, kita kasih harga paketan, harga lebih murah, harga diskon. Tapi kalau Anda mau beli headlampnya saja boleh, Anda mau beli fog lampnya saja juga boleh, ya. Yang menurut Anda bagus saja Anda beli di saya. Kalau menurut Anda yang kurang bagus, ya nggak usah beli, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya. Kebutuhan Anda bagaimana, siapkan juga budgetnya. Oke, ya, cukup reviewnya. Jadi ini satu paket untuk Honda HR-V 1,5 tipe E. Headlamp Cri XHP 50 DCP. DCP itu artinya double cooper PCB. Di sini itu ada 2 buah batang tembaga untuk pendinginan. Ya, ini juga ada DCP, double cooper PCB. Nah, saya mempunyai generasi yang terbaru. Maksudnya bukan generasi terbaru, punya barang baru triple cooper PCB. Ada, ya, ada, bro. Anda bisa lihat reviewnya, cuma satu warna untuk tipe H11-nya. Dan H4-nya kurang begitu bagus juga karena dia tidak adjustable, gitu ya. Jadi saya masih tetap mempromosikan tipe Cri DCP ini karena memenuhi 7 syarat bolam bagus. Ya, jadi Anda bisa
pakai lifetime-nya panjang bro, ya tipe Kri, dan bisa service lagi, enaknya di situ. Servisnya dalam arti jika chipnya rusak ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk Kijang Innova ya. Kijang Innova ya, diesel atau bensin. Kijang Innova Grand ya, bensin atau diesel. Nah, kalau diesel lebih bagus lagi pakai tipe ini. Kenapa? Karena ini LED bisa sangat-sangat bisa diajak kerja berat ya, karena mobil diesel getaran tinggi. Satu, getaran tinggi, kedua adalah lebih panas ya temperatur ruangan mesin. Nah, saat saya memberikan tips untuk Innova kalau masang ya, bagian depan supir itu ada filter udara. Filter udara harus dibuka dulu, digeser ke belakang dengan 2 baut kunci 12. Kalau yang depan penumpang, kalau mobilnya diesel ada aki gede, akinya dibuka dulu, dimundurin ya. Yang dibuka adalah bracket akinya saja, dimundurin ya. Itu wajib kalau menurut saya. Jangan sistem kobok-kobok dah ya. Kita lebih baik masang bongkar dulu, tapi enak kerjainnya dibandingkan Anda ngobok-ngobok ya. Itu tips dari saya. Kalau pemasangan soket semua tinggal colok ya. Bolam ini memenuhi 7 syarat bolam bagus, watt dan luxnya 30 watt, 2900 lux. Bolam ini stabil, tidak ngedrop ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Mereknya Juragan Lampu, 30 watt real, 5500 Kelvin ya, putih ke kuning. Nah, bolam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, adjustable. Adjustable ini penting untuk mencari cut off, menggeser bayangan gelap ya. Anda lebih untung beli bolam yang adjustable dibandingkan Anda beli bolam yang fixed focus ya. Bolam ini juga tidak storing ya, bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar. Bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Dia pendinginan, ada heatsink ya, ada heatsinknya, ada double cooper. Dan jangan lupa kalau Anda masang ya, lepas dulu ininya, kelipin. Habis dikelipin, pasang karet dulu. Jadi karet duduk di dudukan bohlam dengan baik. Setelah itu baru bolamnya masuk. Nah, di sini masih nampak heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, makin banyak terlihat makin bagus. Jadi makin tinggi ini heatsink makin bagus, bro. Ya. Sirip-sirip ini adalah untuk pendinginan. Makin tinggi, makin gede, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Karena mobil Jepang ya di Indonesia itu menggunakan karet. Nah, karet ini di sini masih terlihat heatsink. Jadi kalau heatsink ini masih ada, artinya si kipas angin berputar, angin akan meniup, bisa keluar di sini. Atau menurut Anda disedot, ya udah angin ini harus keluar. Intinya adalah dia sedot dari sini, anginnya masuk, keluar di sini. Ya, masih bisa ada sirkulasi. Tetapi jika tidak ada ininya nih, tidak ada heatsink, kebanyakan LED di pasaran tanpa heatsink ya. Jadi kalau dipasang karet artinya tertutup. Nah, kalau tertutup begini si kipas angin berputar, mau niup kemana anginnya? Nah, kalau tidak ada sirkulasi udara atau tidak bisa ditiup, si satu kipas angin kerja berat. Kerja berat akan rusak. Ya, ampernya gede, lama-lama jebol, kebakar, mati. Nah, kalau mati artinya sudah benar-benar tidak ada ini, tidak ada pendinginan ya, tinggal nunggu tewas saja gitu ya. Karena desain H4 di Indonesia ya ada karet. Nah, memang karetnya bentuknya bisa berbeda, cuma ini salah satu contoh. Intinya adalah ada karet. Karena ini ada heatsink, jadi si kipas angin berputar, angin masih bisa keluar daripada di sirip-sirip sini ya. Seperti itu. Jadi soal pendinginan ini sangat-sangat memenuhi ya, sangat memenuhi sebagai bolam bagus. Karena banyak di pasaran LED yang tanpa heatsink. Kipas ada dia tanpa heatsink. Jadi Anda beli LED itu, Anda nyalakan sebentar dia akan panas ya, panas. Nah, kalau panas begitu LED tersebut akan cepat rusak. Kenapa akan cepat rusak? Karena umurnya LED itu dipegang oleh panas. Makin panas makin ngedrop wattnya. Makin panas makin meredup cahayanya. Makin panas umurnya makin pendek. Kenapa saya unggulkan tipe Kri DCP ini? DCP itu artinya double cooper PCB, pendinginannya ini ada 2 buah batang PCB. Kenapa saya unggulkan tipe ini? Satu, LED ini tidak terlalu panas. Dia menghasilkan panas, tapi panasnya dibangkitkannya tidak terlalu besar. Ada LED yang baru nyala 1 menit aja panasnya sudah ekstrim, dipegang oleh tangan udah berasa nggak kuat megang.
Nah, LED yang seperti itu biasanya akan lebih cepat rusak. Kenapa? Karena musuhnya LED panas. Saya sudah ngomong dari awal. Di Indonesia ini negara macet. Di Indonesia ini negara panas, tidak ada musim dingin di Indonesia dan negara macet. Ya, macet itu mesin tambah panas karena mobil tidak bergerak, diam saja. Kalau mobil tidak macet, bergerak, dia akan jalan. Jalan ada angin niup, panasnya pergi di ruangan mesin. Tetapi di Indonesia negara macet, bro. Ya, Indonesia negara macet, Indonesia negara yang istilahnya mungkin kecepatannya tidak bisa konstan, jadi stop and go, stop and go. Nah, kalau waktu stop, ruangan mesin panas. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Tetapi kalau dia jalan, angin kan niup, panasnya pergi, gitu ya. Jadi maksud saya adalah mau menjelaskan Indonesia itu relatif lebih menyiksa LED. Apalagi kalau LED-nya yang tadi saya bilang baru nyala sebentar udah panas, ruangan mesinnya panas. Tambahlah LED itu disiksa, tambahlah cepat rusak. Seperti itu ya kasusnya. Nah, LED ini membangkitkan panasnya tidak terlalu cepat. Jadi 5 menit dipegang belum gitu ya. Ada LED yang baru nyala 5 menit, wah udah panas banget, nggak bisa dipegang oleh tangan. Nah, makanya itu salah satu faktor saya bilang LED ini awet. Jadi kalau Anda mau mencari LED yang heavy duty, bisa diajak kerja berat, bisa dia lifetime-nya panjang, Anda bisa beli tipe ini ya. Cree Double Cooper PCB chip XHP 50 second generation. Nah, akan kita kalibrasi ya sebelum kita kirim. Itu penting, kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya punya halogen. Nah, tentu kita harus mencari LED atau kita harus menyesuaikan LED-nya ke halogen. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya ya. Saya sih berusaha memaksimalkan yang terbaik lah. Anda sebagai customer saya atau Anda sebagai calon customer saya berusaha yang terbaik supaya hasilnya maksimal ya. Jadi ini diorder untuk Toyota Kijang Innova. Jika Anda berminat bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini akan kita bandingkan reviewnya dengan yang tipe Cree ya. Nah, kalau JL3 ya, ini tipe H4, bedanya dengan Cree. Kalau JL3 itu adalah dia bisa 3 warna ya, 3 warna. Nah, ini anatominya juga sama, hampir sama seperti tipe Cree DCP ya. Dia mempunyai payung cut off di sini ya. Payung cut off-nya ini bisa kita kalibrasi juga. Perbedaannya adalah antara JL3 dengan tipe Cree. JL3 ini bisa 3 warna, Cree itu 1 warna 5500 Kelvin. Nah, dia bisa 3 warna 3000 Kelvin, 4300 bisa 6000. 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya. Dia akan mengganti modenya. Ya. Seperti itu. Nah, bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Jadi kalau hujan Anda bisa pakai warna kuningnya, kabut bisa pakai warna kuningnya, jalan basah bisa pakai warna kuningnya. Kalau jalanan biasa Anda bisa pakai warna putihnya. Nah, kalau Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya ya, karena putih kuningnya di mode yang paling terang. Bolam ini juga stabil, sama levelnya 30 watt, double Cooper PCB. Adjustable pun bisa ya, adjustable pun bisa. Bayangan gelap bisa digeser ya, karena dia adjustable. Tidak storing juga, dijamin. Nah, soal pendinginan kita lihat, pemasangan kan dilepas dulu ininya ya, dilepas dulu ininya, klipin baru pasang karet. Sama ini juga heatsink ada, bisa tembus ya angin. Heatsink makin gede makin bagus, makin lebar makin bagus, makin banyak makin bagus. Nah, ini heatsink dipasang. Nah, ini masih terlihat heatsink. Jadi kipas angin berputar, angin meniup akan keluar dari heatsink sini. Ataupun menurut Anda sedot, masih bisa ada sirkulasi udara. Jadi heatsink ini sangat berguna karena seperti saya sudah bilang tadi sebelumnya, Indonesia itu negara panas dan negara macet. Makin panas, makin macet, mobil makin panas. Mobil tidak jalan, macet, suhu ruangan mesin panas. Sedangkan LED ini panas, menghasilkan panas. Jadi ada kipas angin yang ditiupkan harusnya angin dingin, tetapi kalau macet, angin panas yang ditiupkan. Jadi LED ini bekerja berat. Nah, LED ini stabil, tidak ngedrop. Kalau LED yang tidak stabil ngedrop, kena panas sedikit aja sudah turun wattnya. Banyak LED yang awal-awal wattnya memang gede, 40 watt, 55 watt, 60 watt, tetapi setelah dinyalakan di kondisi yang ekstrim tersebut,
wattnya turun 50%, ya. Jadi Anda lebih baik memilih bolam yang stabil atau memilih bolam yang ngedrop. Awalnya gede wattnya tapi ngedrop. Nah, Anda pilih yang mana, silakan, bebas, tidak ada paksaan. Banyak juga yang bertanya apa sih bedanya dengan tipe Cree. Nah, kalau Anda bertanya untuk lifetime, saya sih lebih megang Cree karena LED tersebut bisa diajak kerja berat. Tapi bolam ini juga mempunyai keunggulan. Bolam ini lebih terang karena ini termasuk bolam 3 warna paling terang. Kalau bertanya cut off ada nggak? Sama, ada. Pak, dikalibrasi nggak? Sama, kita kalibrasi, kita setting. Lebih terang mana? Lebih terang tipe ini karena dia ada 2 buah chip. Termasuk bolam 3 warna all weather, segala cuaca, ya. Kalau ditanya panas mana antara Cree dengan ini lebih panas. Cree lebih adem. Makanya kenapa saya bilang Cree itu bisa diajak kerja berat, ya. Bolam heavy duty. Bolam ini juga bisa diajak kerja berat karena memenuhi syarat. Cuman kalau ditanya lebih panas mana, ini lebih panas, Cree lebih adem. Cree lebih enak, chipnya bisa diganti, serviceable, ya. Kalau spesifikasi lain sama, ini sudah driverless, sudah dirajut oleh nilon, ya, driver di dalam, adjustable juga, stabil juga, double cooper PCB juga, sama semua. Nah, keputusan di tangan Anda. Saran saya kalau Anda demen keluar kota, ya, kejalanan kadang yang ada kabut, ya lebih baik tipe JL3. Tapi kalau Anda yang di dalam kota dan Anda punya budget untuk beli fog lampnya, Anda bisa beli headlamp tipe Cree, fog lampnya baru JL3. Tetapi kalau Anda cuma punya budget satu, ya, untuk headlampnya saja, ya, Anda bisa beli JL3 taruh di headlamp, ya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu Anda bisa konsultasikan ke saya. Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kita akan bantu mana yang cocok untuk mobil Anda lampunya, ya. Lebih baik kan konsultasikan daripada Anda bergerak sendiri, karena kita akan memberikan yang terbaik, ya. Antara Cree dengan JL3 banyak yang bertanya, Pak, bagus mana? Semua bagus sama. Jadi saya lebih baik pakai Cree atau pakai JL3, Pak, saya bingung. Nah, tergantung Anda mau dipakai di mana, gitu ya. Dan di mobil apa. Dan apakah ada kemungkinan Anda mau beli headlamp dengan fog lamp atau mau beli headlamp saja? Masing-masing tiap-tiap orang kan berbeda, gitu ya. Oke. Jadi ini bolam JL3 paling terang, ya, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin, 30 watt, 3500 lux maksimum. Memang speknya dia lebih terang dibandingkan Cree, tapi dia membangkitkan panas lebih panas dibandingkan tipe Cree. Cree itu bisa diajak kerja berat, JL3 juga bisa diajak kerja berat, tetapi dari dulu saya bermain lampu tipe Cree itu chipnya bener-bener istilahnya heavy duty lah, bisa diajak kerja berat. Saya juga tidak bilang ini jelek, ya, ini juga salah satu the best, makanya saya mau jual. Kalau barang ini banyak problem juga saya nggak mau jual. Dan cut off-nya bolam ini sangat cakep, ya, sangat cakep cut off-nya. Patternnya sama seperti halogen. Makanya buat Anda yang beli, jangan lupa kirim foto depan mobilnya, akan kita kalibrasi sesuaikan, ya. Cut off penting, fokus penting, ya. Jangan sampai Anda terang tapi menyilaukan orang lain. Jangan sampai juga sinarnya tidak nampak di jalan. Jangan sampai juga sinarnya malah ke atas pohon, ya. Sinar bagus, Anda enak jalan malam, aman, tidak khawatir. Anda mau ketemu hujan, mau ketemu kabut, mau jalanan basah, pakailah tipe ini. Istimewa. Makanya saya perlu kalibrasi supaya hasilnya maksimum, ya. Jadi ini diorder untuk Avanza tipe JL3. Nanti kita akan bandingkan dengan yang tipe Cree. Anda bisa nonton, ya, videonya, apa sih bedanya H4 tipe JL3 dengan Cree DCP. Sebenarnya ini juga DCP, double cooper PCB, karena ini dua PCB batang tembaga yang ditempel jadi satu, ya. Spesifikasi sama, 30 watt. Cuman ini 3 warna, Cree DCP 1 warna, ya. Itu aja. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.